Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz di channel Mams Akuntansi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal untuk aktiva tetap. Bagaimana cara menentukan harga perolehan aktiva tetap tersebut dan bagaimana cara melakukan pencatatan dari aktiva tetap tersebut. Tanpa basa-basi, tapi sebelum itu saya mohon untuk di-subscribe, komen, dan like supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Lanjut kita masuk ke soal yang pertama. Di sini dibeli sebidang tanah dengan harga 100 juta, biaya meratakan bangunan tua di atasnya adalah 6 juta. Jadi ini tanahnya adalah udah ada bangunan di atasnya ya, dan membutuhkan biaya untuk meratakan bangunan tua tersebut supaya menjadi tanah yang baik. Nah, ada biaya notaris untuk akte jual beli 1 juta. Kita ngerti ya, akte jual beli itu adalah akte dari tangan pembeli dari tangan penjual kepada tangan pembeli sehingga menandakan bahwasannya tanah tersebut sudah menjadi haknya si pembeli. Dan ada di sini ada komisi perantara 8 juta. Ditanya bagaimana jurnalnya? Gampang, jurnalnya adalah tinggal land atau tanah pada cash karena asumsi di sini membayar adalah secara tunai. Dapat dari mana 115 juta? Didapat dari 100 juta ditambah dengan biaya meratakan 6 juta ditambah 1 juta untuk biaya akte jual beli dan yang terakhir adalah biaya komisi perantara 8 juta. Jadi yang didapat adalah 115 juta. Terus yang kedua, di sini membeli sebuah truk dengan harga faktur 22 juta. Berarti harga fakturnya, harga belinya dasarnya adalah 22 juta. Ditambah dengan pajak penjualan atau yang kita bisa sebut dengan di sini sales tax 1.320 dan biaya pembuatan plat nomor polisi ada 500.000, ada biaya asuransi kecelakaan atas kecelakaan untuk biaya asuransi kendaraan atas kecelakaan untuk 3 tahun sebesar 1.600.000 dan biaya pembuatan SIM 80.000. Yang mana sih yang termasuk elemen dari harga perolehan? Apakah semuanya masuk? Oh, tentu tidak. Kita bisa lihat di sini nilai truk hanya 23.820, yaitu didapat dari harga faktur ditambah dengan sales tax 1.320 ditambah dengan biaya plat nomor polisi 500. Nah, di sini sedangkan biaya asuransi kendaraan sebesar 1.600.000 tidak dimasukkan ke dalam elemen truk. Karena kenapa? Truk tersebut masih bisa digunakan walaupun asuransi kecelakaan tersebut tidak ada. Jelas ya. Asuransi kecelakaan itu kan terjadi ketika nanti bisa diklaim ketika si truk ini mengalami kecelakaan. Akan tapi untuk dipakai atau siap digunakan, kata-kata tadi harga perolehan adalah harga yang menjadi dasar untuk pencatatan aktiva tetap sampai dengan siap digunakan. Nah, truk ini walaupun nggak ada asuransinya tetap bisa kok digunakan gitu. Terus di sini ada pembuatan SIM. SIM ini melekat bukan untuk taksinya, bukan untuk truknya, tapi SIM ini melekat untuk orangnya atau si pengendaranya. Jadi di sini dibedakan antara truk lisensi dan prepaid insurance. Jadi truknya 23.820, ada lisensi adalah 80.000 dan ada prepaid insurance 1.600 sehingga yang dibayarkan adalah 25.500. Nah, yang ketiga, kita lanjut ya, cukup jelas ya untuk yang soal nomor 2. Jadi kalian harus paham di mana yang masuk, mana yang tidak. Yang ketiga, dibeli sebuah mesin dengan harga faktur 50 juta, sales tax adalah 3 juta, biaya asuransi selama pengapalan. Pengapalan itu adalah biaya asuransi pada saat pengangkutan. Jadi kata-kata sini adalah biaya asuransi selama pengangkutan si mesin tersebut sampai dengan ke gudang si perusahaan atau gudang pembeli. Dan biaya pemasangan instalasi dan percobaan adalah 1 juta. Maka jurnalnya adalah 54.500 pada cash 54.500. Jadi mesin pada cash sebesar 54.500. Lah kok ini asuransi digunakan ya atau dimasukkan ke dalam mesin? Lihat bedanya asuransi yang di atas sama dengan yang di sini. Asuransi yang di atas itu adalah asuransi kecelakaan, sedangkan di sini adalah asuransi selama pengapal atau dengan kategori asuransi sampai dengan si mesin tersebut sampai dengan ke gudang si pembeli. Jadi kalau misalkan contoh kita mengirimkan barang atau mengirimkan mesin lewat JNE,
Terus mesin ini wajib menggunakan asuransi, tapi kita nggak mau bayar si asuransi tersebut. Apakah mesin itu dikirim sampai dengan perusahaan? Enggak kan? Oke, berarti di sini kalian harus bisa bedakan ya, di mana asuransi tersebut apakah digunakan pada saat ini atau asuransi tersebut enggak termasuk elemen dari harga pokok dari harga perolehan si aktiva tetap. Jadi di sini kalau di sini asuransinya sudah cukup jelas, asuransi pengapal atau asuransi selama proses pengangkutan barang tersebut sampai dengan gudang perusahaan. Yang keempat, dibeli sebidang tanah sebesar 250 juta, biaya notaris 3 juta dan biaya perantara 2 juta. Berarti kita jelas ya di sini ya, tanahnya dulu sendiri adalah 250 juta ditambah 3 juta ditambah 2 juta, maka nilai tanah adalah 255 juta. Nah, dibayarnya dengan cek atas bank BCA. Oh, berarti bank BCA-nya kita berkurang. Bank BCA berapa? 55 juta. Terus yang B, 30.000 lembar common stock atau saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan nominal 5.000 sedangkan harga pasarnya 6.000. Oh, berarti di sini pasti nanti akan ada penambahan modal. Kenapa? Harga pasar lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominal, yaitu lebih tingginya 1.000. Nah, kita catat dulu common stock. Common stocknya adalah di sini 150 juta didapat dari 30.000 dikali dengan nilai nominal. Nilai nominal adalah 5.000. Maka 150 juta. Terus ada paid in capital. Paid in capital ini dapat dari mana? Tadi saya bilang harga perolehan, harga pasar dikurangi dengan nilai nominal. 30.000 dikali dengan 1.000 hasilnya adalah 30 juta. Nah, yang C sisanya tunai. Berarti berapa sisanya tunai? Selisih antara land dikurangi bank dikurangi common stock dikurangi dengan paid in capital adalah 20 juta. Maka cashnya adalah 20 juta. Yang kelima, di sini ada dibeli sebuah mobil dengan harga faktur 60 juta, biaya balik nama 10% dan biaya administrasi adalah 400.000, biaya asuransi kecelakaan untuk 1 tahun atau 3 juta, pembayaran dilakukan secara tunai. Bagaimana jurnalnya? Sama seperti tadi. Di sini asuransinya adalah asuransi kecelakaan, maka itu yang menjadi dibedakan dengan si automobil. Jadi jelas automobil 66.400.000 didapat dari 60 juta ditambah 6 juta untuk biaya balik nama dan ditambah 400.000 untuk biaya administrasi lainnya. Sedangkan prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta itu tidak termasuk si automobil. Jadi yang harus dibayar perusahaan adalah 69.400. Jelas? Saya rasa jelas. Yang keenam di sini perusahaan membeli sebidang tanah dengan harga 60 juta, komisi perantara 3 juta, komisi itu termasuk, biaya balik nama juga 2 juta itu termasuk harga perolehan, biaya pajak juga 4 juta itu juga termasuk perolehan. Nah, di sini ada kata-kata biaya meratakan jalan ada 21 juta dan biaya pembuatan pagar sekeliling tanah 6 juta. Berarti yang mana yang harus dilakukan pencatatan tersebut? Ingat, tadi di sini ada kata-kata biaya pembuatan pagar sekeliling tanah. Nah, biaya pembuatan pagar sekeliling tanah itu bukan menjadi penambah harga perolehan karena biaya pembuatan pagar itu menjadi aktiva tetap tersendiri, tidak boleh digabung dengan si tanahnya ya, karena sudah berbentuk bangunan, maka tanahnya hanya senilai 90 juta. 90 juta didapat dari 60 juta ditambah 3 juta ditambah 2 juta ditambah dengan 4 juta dan ditambah 21 juta. Sisanya land improvement yaitu 6 juta dikecualikan atau tidak termasuk harga perolehan tanah dan pada cash 96 juta. Itulah contoh soal dari pengakuan atau pencatatan aktiva tetap atau non current asset atau fixed asset. Saya rasa cukup materi untuk contoh kasus soal aktiva tetap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Please jangan lupa komen, subscribe dan like yang banyak. Terima kasih.